Seba, Saya tidak menyembah patung. ayo sembah dia. Ya! Sudah Wirat! Jadi sekarang ini Dewi Sekarwangi ada dalam perlindungan Ratu Puspasari. Di Kedaton Langit Megapura. Di awal episode ini kita mulai dari Keraton Megapura, di mana Nyi Jantur yang telah berpamitan pada Suliwah dan yang lainnya untuk melacak keberadaan Dewi Sekarwangi pun akhirnya sampai di Megapura. Setelah berpikir sejenak tentang bagaimana cara masuk ke Megapura, Nyi Jantur pun kemudian menjelma menjadi awan. Setelah mengetahui keadaan Megapura, Nyi Jantur pun kemudian berubah menjadi ulat kecil yang menelusup ke dalam buah yang dibawa oleh dayang-dayang Megapura. Nyi Jantur pun menguping pembicaraan Ratu Purasari dan Dewi Sekarwangi yang membahas tentang Prabu Angling Dharma dan bencana yang akan menimpa Malwapati. Namun, tak lama kemudian, Ratu Purasari pun mengetahui kalau di istananya ada penyusup yang masuk ke dalam buah hidangannya. Ia pun kemudian melempar buah tersebut ke lantai, dan benar saja, dari dalam buah tersebut pun keluar Nyi Jantur yang kemudian langsung diserang oleh dayang-dayang Megapura. Namun, setelah Nyi Jantur dan Dewi Sekarwangi terlihat saling mengenal, maka Ratu Purasari pun menghentikan pertarungan tersebut. Ratu Purasari pun kemudian berpesan kepada Nyi Jantur bahwa sebentar lagi di Malwapati akan ada bencana besar yang akan menimpa. Setelah mengetahui secara jelas tentang keberadaan Dewi Sekarwangi dan kabar tentang Malwapati, Nyi Jantur pun kemudian berpamitan untuk segera menemui Suliwah. Ya, Nyi Ratu. Maafkan atas kelancangan saya. Saya terpaksa mencari Dewi Sekarwangi sampai ke sini karena saya tidak bisa menemukannya di rumah tua Gendrawani. Kalau begitu cepatlah pulang. Ceritakan tentang berita baik ini. Tapi katakan juga kalau Malwapati akan ada bencana besar. Baik, Nyi Ratu. Setelah bertemu Suliwah dan menjelaskan semuanya, mereka pun kemudian berbagi tugas. Suliwah dan yang lainnya akan menyampaikan kabar tersebut ke Malwapati, sedangkan Nyi Jantur akan melanjutkan perjalanannya untuk mencari Prabu Angling Dharma. Belum juga sepeminuman teh mereka menunggangi kudanya, tiba-tiba saja mereka dihadang dan diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang ternyata adalah pasukan Sengkang Baplang. Namun, dalam waktu sebentar saja, mereka semua pun dapat diatasi oleh Suliwah dan Ratri Pramudita. Mereka pun akhirnya kabur dari tempat tersebut. Akan tetapi, masih ada satu yang tertinggal dan sedang ditawan oleh Bongo. Ketika Suliwah tengah mengorek keterangan dari orang tersebut, tiba-tiba kalung ikatan batin langsung menjeratnya hingga ia pun tidak bisa memberikan keterangan lagi dan hanya kata Sengkang Baplang yang terucap dari mulutnya. Orang itu pun kemudian tewas tercekik. Baik, Nyi. Kalau memang begitu kenyataannya, saya harus kembali ke Malwapati. Dan saya akan sampaikan berita ini kepada Gusti Pati Batik Madrim. Ya, pergilah kalian. Ya. Baik, Nyi. Ayo. Mundur! Terus ini loh. Iya, ini. Ayo, teruskan. Kamu tadi bilang kamu murid Kilbu Aji. Iya. Sengkang siapa? Sengkang. Ayo teruskan. Sengkang Baplang. Di markasnya, Sengkang Baplang pun marah melihat kegagalan anak buahnya untuk menangkap Suliwah. Ternyata Suliwah terlalu tangguh kalau hanya berhadapan dengan Kenca Rupa dan Rupa Kenca serta pasukannya. Setelah itu, Sengkang Baplang pun memerintahkan kedua anak buahnya untuk menjadi mata-mata guna mengetahui kekuatan Sawopitu, karena mereka akan menguasai Sawopitu terlebih dahulu sebelum menyerang ke Malwapati. Letak Sawopitu pun sangat strategis sebab Sawopitu adalah kerajaan yang terdekat dari Malwapati, dan apabila mereka telah menguasai Sawopitu, maka akan dengan mudah mereka menyerang dan menundukkan Malwapati. Aku sangat kecewa dengan kegagalan kalian menangkap Suliwah dan pasangannya itu. Mohon maafkan kami, Guru. Kalau saja Suliwah kalian tangkap dan bisa dihadapkan padaku, maka seperti kata Maruta, Malwapati akan kehilangan pendekar-pendekar handalnya.
kalian berangkat ke Sawopitu. Selidiki bagaimana keadaannya, seberapa kekuatannya. Kalau kalian mengalami kesulitan, kalian panggil saja aku. Baik Yang Mulia, kami berangkat sekarang. Malam itu di Malwapati, tampak Suliwah baru saja sampai dan segera melapor ke prajurit jaga tentang kabar penting yang akan disampaikannya kepada Patih Batik Madrim. Setelah menghadap Patih Batik Madrim, Suliwah pun menyampaikan kabar yang dibawanya, mulai dari Permaisuri Sekarwangi yang telah aman berada di Megapura, kemudian bencana besar yang akan menimpa Malwapati, serta gerombolan anak buah Sengkang Baplang yang sempat hendak menangkap mereka. Jadi sekarang ini Dewi Sekarwangi ada dalam perlindungan Ratu Puspasari di Kedaton Langit Megapura. Benar, Gusti Patih. Dan menurut Nyi Jantur, dia diperbolehkan pulang setelah Malwapati terlepas dari bencana dan Dina Dewi harus dijemput oleh Prabu Anggindharma sendiri. Begitu kan? Iya, Gusti. Baiklah kalau begitu. Besok kita harus bicara dengan Ki Lembu Aji dan Danang Sagita mengenai Sengkang Baplang ini. Baik, Gusti. Sementara itu, setelah diusir dari Sawopitu, Sudawirat pun sebenarnya masih berada di wilayah Sawopitu karena Pangeran Indrasara dengan liciknya menahan Sudawirat untuk tidak pergi, dan ia pun akan menggunakan Sudawirat sebagai alat untuk merebut kekuasaan Sawopitu yang akan diberikan kepada adiknya, yaitu Pangeran Indrabrata. Sebenarnya, Sudawirat pun belum mau menyanggupi permintaan Indrasara karena masih bertentangan dengan nuraninya. Namun, belum selesai mereka berbicara, tiba-tiba mereka pun melihat ada segerombolan pasukan yang bergerak menuju Sawopitu. Mereka pun mengintai dari jauh. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk mengikuti gerombolan tersebut karena mereka ingin tahu siapa mereka sebenarnya. Kita harus mencari tahu. Ikuti mereka terus. Ayo, Pangeran. Gerombolan anak buah Sengkang Baplang tersebut menuju sebuah kedai makan di wilayah kerajaan Sawopitu. Sudawirat dan Indrasara pun mengikuti mereka sampai ke tempat tersebut. Sudawirat pun kemudian mencoba mengorek keterangan dari mereka. Sampai Sudawirat dan anak buah Sengkang Baplang tersebut harus terlibat cekcok satu sama lain. Namun, mereka pun berhenti setelah Ki Luhur dari Sawopitu beserta Senopati Jambe dan para prajurit datang ke tempat tersebut. Tujuan mereka datang ke tempat tersebut adalah untuk menangkap Sudawirat karena mereka masih menganggap Sudawirat adalah pengkhianat yang akan mengadakan pemberontakan bersama Pangeran Indrasara. Akan tetapi, Sudawirat pun jelas menolak untuk ditangkap karena ia merasa tidak bersalah sama sekali. Sehingga pertempuran pun terjadi. Senopati Jambe yang pertama melawan Sudawirat pun dengan mudah dikalahkan. Kamu telah berkomplot dengan Indrasara, Sudawirat. Kalian ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Hei, jangan bicara asal bicara, Aki Luhur. Tangkap! Melihat hal tersebut, Ki Luhur pun kemudian turun tangan untuk menghadapi Sudawirat. Ia pun terlihat jauh lebih sangar daripada Senopati Jambe. Kemudian Ki Luhur pun mengeluarkan senjatanya, yaitu berupa keris pusaka yang memiliki pamor menggiriskan. Sudawirat pun menghindari terjangan keris tersebut dengan menggunakan ajian halimunan. Dan setelah itu, ia pun terpaksa mengeluarkan ajian rengkah gunungnya, sehingga Ki Luhur pun tewas seketika dengan tubuh menghitam. Sudawirat! Baru saja menyelesaikan masalahnya dengan Ki Luhur, tiba-tiba Sengkang Baplang pun datang dan menghajar para prajurit Sawopitu. Ia pun memberikan pujiannya kepada Sudawirat yang telah membunuh Ki Luhur. Sudawirat pun tampak bingung dan tidak mengerti siapa sebenarnya mereka semua.
yang tiba-tiba saja datang dan memintanya untuk menjadi sekutu guna menghancurkan Sawopitu. Pangeran Indrasara pun juga ikut dalam rombongan Sengkang Baplang, yang berarti pangeran busuk tersebut pun telah bekerja sama dengan Sengkang Baplang. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Sengkang Baplang mengangkat kedua tangannya, pertanda ia akan memakaikan kalung ikatan batin secara paksa kepada Sudawirat. Sudawirat yang berusaha menolak pun tak kuasa melawan karena kalung tersebut langsung mencekiknya ketika ia akan melakukan perlawanan. Sengkang Baplang pun kemudian mengajak mereka semua untuk menyerang Sawopitu dan menobatkan Pangeran Indrasara menjadi raja, seperti janjinya kepada pangeran bodoh tersebut. Saya harus memilih jalan ini. Hah, bagaimana kita bisa menjadi sekutu kalau aku tidak mau? Apa kamu akan menolak? Siapa dia? Jadi, kalung ini... Kamu juga akan memilikinya, Sudawirat. Hah? Tunggu! Tidak! Ya! Jangan Wirat! Kita akan segera ke Sawopitu, menyingkirkan Jayadipa, dan menobatkan Pangeran Indrasara sebagai raja baru. Di Sawopitu, Prabu Jayadipa pun sangat terkejut melihat di depan kedatonnya semua prajurit dan pembesar istana telah tewas, dan di sana terlihat Indrasara dan Sengkang Baplang yang tersenyum penuh kemenangan. Tanpa pikir panjang, Pangeran Indrasara pun kemudian mencabut keris pusakanya dan langsung menusukkan keris tersebut ke dada Prabu Jayadipa, ayahandanya sendiri, hingga membuatnya tewas seketika. Pangeran Indrabrata yang melihat semua kejadian tak terduga itu pun berteriak histeris dan langsung mengambil pedangnya untuk menyerang Indrasara. Namun Sengkang Baplang pun tak membiarkannya. Ia pun langsung membunuh Pangeran Indrabrata. Sedangkan Pangeran Mundu yang juga melakukan perlawanan pun juga segera dihabisi oleh Rupa Kenca dan Kenca Rupa. Setelah itu, Sengkang Baplang pun kemudian tampak memakaikan mahkota Sawopitu kepada Pangeran Indrasara yang terlihat sangat senang karena ia merasa dengan mudah mendapatkan mahkota tersebut dan menjadi raja baru. Sengkang Baplang pun kemudian memerintahkan semua pengikutnya untuk menyembah Indrasara. Namun, kesenangan Indrasara pun hanya berjalan sekejap, karena setelah itu, Sengkang Baplang pun membunuh Indrasara dengan sadis. Sang permaisuri yang baru saja datang ke tempat tersebut pun hanya bisa menangis sedih tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian permaisuri Jayadipa tersebut pun memilih untuk bunuh diri di depan Sengkang Baplang. Selamat menikmati mimpi indah yang Sang Prabu cita-citakan. Terima kasih, Sengkang Baplang. Tapi mimpi cukup sampai di sini saja. Indrasara, turun dari tahtamu. Tidak! Tidak! Jangan saya! Setelah selesai membereskan orang-orang Sawopitu tanpa tersisa satupun juga, Sengkang Baplang pun kemudian menyatakan dirinya sebagai penguasa baru Sawopitu atas restu Grindaseba junjungannya. Manusia sesat tersebut pun kemudian dalam waktu singkat telah mendatangkan patung Grindaseba di Sawopitu dan juga pria mitra, Padmasari, juga seluruh anak buahnya. Ketika Sengkang Baplang dan seluruh anak buahnya tengah menyembah Grindaseba, Sudawirat, pria mitra dan Padmasari pun terlihat menentang dan tidak mau ikut menyembah patung tersebut. Sehingga kemudian Sengkang Baplang pun menyiksa mereka dengan kalung ikatan batinnya. Akan tetapi, tiba-tiba seorang prajurit melaporkan bahwa Prabu Mahesa Tunggal mengepung Sawopitu untuk merebut kembali kekuasaannya.
Sengkang Baplang pun kemudian langsung mengajak semua pengikutnya untuk menyambut serangan besar tersebut. Terima kasih, Gerenda Seba. Hei, ayo ikut bersyukur kepada Gerenda Seba. Saya tidak menyembah patung. Ayo sembah dia. Atau... Ada apa? Prabu Mahesa Tunggal dan prajuritnya mengepung Sawo Pitu, Yang Mulia. Tidak apa. Kita hadapi mereka. Ketika Sengkang Baplang telah berlalu dari tempat tersebut, Sudawirat pun segera menghampiri pria mitra dan mengajaknya bekerja sama, yaitu mereka harus lari dari tempat tersebut agar terlepas dari kalung ikatan batin itu. Namun, baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba mereka pun tersedot oleh patung Gerenda Seba, hingga membuat mereka tersiksa kesakitan. Pria mitra, sekarang kita aman. Saya tahu, masih ada permusuhan di antara kita. Dan rasa kebenciannya mendalam padaku. Tapi untuk saat ini, kita harus bersatu. Kita harus lari. Hanya lari yang bisa menyelamatkan kita dari Sengkang Baplang. Ayo. Ayo. Ya. Sementara itu, Sengkang Baplang yang berhadapan langsung dengan pasukan Mahesa Tunggal pun dengan mudah menghabisi semua prajurit Mahesa Tunggal tersebut dengan ajian kitiran lesusnya. Akhirnya, Prabu Mahesa Tunggal dan patihnya Megananda serta seluruh pengikutnya tewas di tangan Sengkang Baplang. Demikianlah akhir dari episode ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.